Halo semuanya, selamat pagi. Nama saya Bintang Yulius Tumorang dengan nomor NIM 1020250005. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul perhitungan ukuran posisi. Yang pertama, apa itu definisi posisi? Posisi adalah letak, kedudukan, atau tempat suatu benda atau seseorang berada pada waktu tertentu terhadap titik acuan. Selanjutnya, perhitungan ukuran posisi hanya mengandalkan ukuran lokasi pusat atau central tendency untuk menggambarkan suatu distribusi seringkali tidak tepat sasaran, menyertakan ukuran lokasi pusat dengan ukuran penyebaran atau variabilitas, akan membantu melengkapi gambaran dari suatu data. Ukuran letak atau nilai posisi adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda dengan ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Nilai posisi terbagi menjadi 3, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Selanjutnya adalah cara membuat distribusi. Ada 3 tahap cara membuatnya, yaitu yang pertama menentukan jumlah kelas atau golongan, di mana prinsipnya itu penentuan besar kecilnya kelas atau golongan berdasarkan pertimbangan yang logis dan masuk akal dari si pengolah data. Kemudian jumlah kelas yang terlalu banyak mengakibatkan tidak praktis dan kemungkinan ada beberapa kelas yang tidak mempunyai data atau kosong. Selanjutnya jumlah kelas yang terlalu sedikit mengakibatkan banyak keterangan atau penjelasan yang hilang. Selanjutnya rumus jumlah kelas menurut Haas-Sturges, K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. K sama dengan jumlah kelas dan jumlah data. Selanjutnya adalah B, menentukan rentang kelas atau R, yaitu dengan cara data terbesar dikurangi data terkecil dinotasikan dengan rumus R sama dengan XN dikurang X1. R sama dengan range, XN sama dengan data terbesar, X1 sama dengan data terkecil. C, menentukan bentuk beda kelas atau interval, atau I, yaitu panjang kelas 1 dengan kelas berikutnya dengan rumus I sama dengan R per K atau I sama dengan range per rentang kelas. I sama dengan interval, K sama dengan jumlah kelas, kemudian D memasukkan data pada masing-masing kelas atau golongan dengan menggunakan sistem tally. Selanjutnya yang terakhir membuat tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya perhitungan data kelompok kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diukur atau data yang berkelompok menjadi 4 bagian yang sama besar. Kuartil adalah bilangan yang dapat dianggap membagi data yang telah diurutkan menurut besarnya dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 4 subkelompok yang sama banyak. Istilah kuartil dalam kehidupan kita sehari-hari lebih dikenal dengan istilah kuartal. Dalam dunia statistik, yang dimaksud dengan kuartil ialah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 4 bagian yang sama besar, yaitu masing-masing sebesar 1/4n. Jadi di sini akan kita jumpai 3 buah kuartil, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Ketiga kuartil ini yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki menjadi 4 bagian yang sama besar, masing-masing sebesar 1/4n. Jalan pikiran secara metode yang digunakan adalah sebagaimana yang telah kita lakukan pada saat kita menghitung median. Selanjutnya perhitungan data kelompok kuartil, yaitu data kelompok atau kumpulan data yang ditulis dalam bentuk interval. Kuartil data berkelompok adalah suatu nilai yang membagi data-data interval menjadi 4 bagian yang sama besar. Rumus kuartil data berkelompok tentu tidak sederhana dan sesederhana data tunggal. Ada beberapa elemen yang harus
yang harus kita temukan atau kita tentukan sebelumnya, seperti letak kuartil yang dicari, kemudian frekuensi kumulatif data, tapi bawah kuartil yang dicari, tepi bawah kuartil yang dicari, dan interval kelas. Adapun langkah-langkah menentukan kuartil data berkelompok adalah sebagai berikut. Setelah tahu letak kuartilnya, tentukan kuartil yang dimaksud dengan rumus berikut, yaitu QI atau kuartil sama dengan L ditambah 1/4N dikurang CF dikali I. Selanjutnya, perhitungan data kelompok desil. Desil adalah bilangan yang dapat dianggap membagi data yang telah diurutkan menjadi besar menurut besarnya. Dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 10 subkelompok yang sama banyak. Desil ialah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 10 bagian yang sama besar yang masing-masing sebesar 1/10N. Kemudian, jadi di sini kita harus kita menjumpai sebanyak 9 buah titik desil, di mana ke 9 buah titik desil itu membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 10 bagian yang sama besar. Kegunaan desil ialah untuk menggolongkan suatu distribusi data ke dalam 10 bagian yang sama besar, kemudian menempatkan subjek-subjek penelitian ke dalam 10 golongan tersebut. Cara menentukan desil dibagi menjadi 2 tipe, yaitu data tunggal dan data kelompok. Selanjutnya, untuk menghitung data kelompok, maka data perlu diurutkan dari data yang paling kecil ke bagian bawah dan data paling besar di bagian atas sesuai dengan rentang. Setelah tahu letak desilnya, tentukan desil yang dimaksud dengan rumus berikut. DI sama dengan L ditambah 1/10N dikurang CF per VD dikali I. Selanjutnya, perhitungan data kelompok persentil. Persentil ialah bilangan yang dapat dianggap membagi data yang telah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 100 subkelompok yang sama besar. Persentil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 100 bagian yang sama besar. Karena itu, persentil sering disebut ukuran perseratusan. Persentil yang biasa dilambangkan P adalah titik atau nilai yang membagi suatu distribusi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Karena itu, persentil sering disebut sebagai ukuran perseratusan. Titik yang membagi distribusi data ke dalam 100 bagian yang sama besar itu ialah titik-titik P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan seterusnya, sampai dengan P99. Jadi di sini kita dapat sebanyak 99 titik persentil yang membagi seluruh distribusi data ke dalam 100 bagian yang sama besar, masing-masing sebesar 1/100N atau 1%. Selanjutnya, persentil data kelompok adalah ukuran letak yang membagi data berkelompok menjadi 100 bagian untuk mengetahui posisi suatu nilai data dalam distribusi data. Setelah tahu letak persentilnya, tentukan persentil yang dimaksud dengan rumus berikut. Pi sama dengan L ditambah I per 100 N dikurang CF per VD dikali I. Keterangannya bisa teman-teman lihat sekalian di slide tersebut. Kemudian kita akan membahas soal kasus. Yang pertama, data nilai mahasiswa diketahui sebagai berikut. Sebanyak 4 mahasiswa mendapat nilai 50 sampai 59. 6 mahasiswa mendapat 60 sampai 69. 10 mahasiswa mendapat 70 sampai 79. 8 mahasiswa mendapat 80 sampai 89. Kemudian ada 2 mahasiswa mendapat 90 sampai 99. Kemudian tentukan nilai kuartil kedua atau median. A 70, B 72, C 74, D 76, E 78.
Jawabannya adalah C, karena jumlah data sama dengan 30, di mana posisi mediannya itu sama dengan data ke-15. Masuk di kelas 70 sampai 79. Kita menggunakan rumus median data kelompok, di mana Q2 sama dengan L ditambah N per 2 dikurang F per F kecil dikali I, di mana hasilnya 74,5, maka kita bulatkan menjadi 74. Selanjutnya adalah soal yang kedua. Dua kelompok siswa memiliki nilai sebagai berikut. Kelompok A 70, 72, 74, 76, dan 78. Kelompok B 60, 70, 74, 78, dan 90. Manakah pernyataan yang paling tepat? A. Kedua kelompok memiliki penyebaran yang sama. B. Kelompok A lebih bervariasi. C. Kelompok B lebih bervariasi. D. Rata-rata kelompok A lebih tinggi. E. Tidak dapat dibandingkan. Maka jawabannya itu adalah C. Kelompok B lebih bervariasi, di mana range A sama dengan 8, range B sama dengan 30. Penyebaran B jauh lebih besar dan memiliki variasi yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah soal yang ketiga, di mana diketahui data tinggi badan siswa 60, 65, 70, 75, dan 80. Berapakah simpangan baku atau SD dari data tersebut? Yaitu A5, B6, C7, D8, dan E10. Jawabannya adalah C7. Karena meannya itu 70 dan jumlah kuadrat selisihnya itu sama dengan 250. Variansnya sama dengan 50 dan SD-nya sama dengan akar 50 sama dengan 7. Baik, sekian dari paparan materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, bahasa, maupun tutur yang saya gunakan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.